Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Babus Salam Kopwas. Hari ini adalah hari ketiga pelaksanaan penilaian akhir semester tahun ajaran 2023-2024. Bersama kita Ustadz Sofwan As-Suyuti, SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran Tarikh Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai penilaian akhir semester. Apa yang sudah Ustadz siapkan dalam menyusun soal Tarikh Islam untuk semester ini? Baik, yang pertama yaitu menentukan materi yang ingin kita ujikan kepada anak-anak. Kebetulan untuk semester ini untuk memegang mata pelajaran Tarikh Islam dari kelas 7 sampai kelas 9 itu saya sendiri. Nah, untuk kelas 7 itu ada 5 materi yang diujikan, kemudian kelas 8 ada 6 materi, dan kelas 9 itu ada 5 materi juga. Kemudian setelah sudah menentukan materi tersebut, saya menyiapkan kisi-kisi, yang mana kisi-kisi ini untuk mempermudah anak-anak nantinya untuk mempelajari materi yang sudah saya berikan selama satu semester ini dan yang akan keluar nanti soalnya. Nah, kemudian baru saya buat konsep soalnya sesuai kesepakatan bersama, yaitu ada 25 PG dan 5 esai. Untuk PG itu satu soalnya nilainya itu 2. Nah, jadi kalau benar semua anak-anak maka 2 kali 25 maka itu nilainya 50. Nah, sedangkan esai itu ada 5. Satu bobot soal esai itu nilainya 25. Jadi kalau 25 kali 5 itu 50. Nah, jadi kalau anak-anak benar semua maka keseluruhannya digabung nilainya jadi 100. Jadi itu yang saya persiapkan. Tadi Ustadz menyebutkan ada beberapa materi yang disiapkan untuk semester ini. Jadi materi apa saja yang diujikan untuk semester ini? Baik, jadi untuk kelas 7 itu ya, untuk Tarikh Islam itu masih membahas tentang awal mula kelahiran Nabi ya. Kemudian di kelas 8 itu tentang perjalanan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Kemudian di kelas 3 itu sudah membahas tentang khalifah, masa kekhalifahan. Nah, di kelas 7 itu untuk materinya seperti tentang penghulu kita Rasulullah, kemudian tentang silsilah orang tua beliau, ayah beliau, ibunda beliau, kemudian membahas tentang siapa yang mengasuh beliau pasca ditinggal oleh ayah beliau, ibu beliau. Kemudian di kelas 8 itu sudah tadi tentang perjalanan Nabi hijrah ke Madinah. Nah, judulnya seperti peristiwa apa yang terjadi di tahun pertama hijrah, ya kan, tentang Yahudi Madinah, tentang sebab-musabab diizinkan perang oleh Allah. Kemudian juga ada juga tentang membahas peristiwa tahun kedua hijrah dan seterusnya. Kemudian di kelas 3 tadi tentang membahas masalah kekhalifahan. Nah, ini tidak ada lagi membahas tentang Rasulullah, bahwa di pembahasan di kelas 3 ini itu sudah membahas khalifah tadi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi untuk semester ini masih membahas tentang ruang lingkup kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, seperti biografi beliau, silsilah beliau, apa saja yang terjadi di masa kekhalifahan beliau, seperti itu. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Nah Ustadz, ini pelajaran salafiyah.
apakah mata pelajaran Tarikh Islam, apakah soalnya menggunakan Arab Melayu atau bahasa Arab asli? Baik, untuk pembuatan soal Tarikh Islam itu sendiri, saya menggunakan Arab Melayu. Saya menggunakan Arab Melayu dikarenakan saya lebih fokus untuk pelajaran Tarikh Islam ini penguatan dalam pemahaman materi. Karena untuk bahasa Arab itu sendiri itu sudah ada pelajaran khusus. Nah, jadi artinya dalam bahasa Arab itu nanti ada pelajaran khusus untuk menguasai hal itu. Baik, untuk referensi pembuatan soal, apakah mengacu pada satu kitab atau beberapa kitab? Untuk referensi Tarikh Islam, saya itu jelas ya ada kitab untuk tambahan referensi tadinya. Yang pertama itu Nurul Yakin dan Sirah Nabawiyah. Kalau untuk kitab Tarikh Islam itu sendiri kan namanya Khulasah. Khulasah itu ringkasan. Nah, Khulasah Nurul Yakin. Nah, kemudian ada namanya Nurul Yakin. Nah, Nurul Yakin itu lebih banyak pendalaman materinya. Kemudian ada juga Sirah Nabawiyah tadi. Nah, jadi saya berpegang dua kitab itu untuk menambah referensi tadi. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya dan informasi yang telah disampaikan. Perasaan saya saat menghadapi ulangan di tahun ini ada perasaan tegang, bahagia, dan ada juga perasaan sedih. Perasaan tegang pada saat saya menghadapi ulangan, pada saat takut yang saya pelajari tidak sesuai dengan soal yang dikeluarkan oleh guru. Sedangkan perasaan bahagia saya saat saya belajar semuanya keluar di ulangan soal tahun ini. Yang saya persiapkan dalam penilaian akhir semester ini, saya membaca-baca buku, mentelaah kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Setelah itu latihan-latihan soal, kemudian browsing pelajaran di internet, dan lain sebagainya. Hari ini ulangannya ada mata pelajaran Tarikh Islam dan juga mata pelajaran IPS. Di pelajaran Tarikh Islam dan IPS hari ini ada soal yang lebih mudah dan ada juga soal yang susah. Untuk pelajaran Tarikh Islam cenderung lebih mudah di PG, sedangkan IPS lebih mudah di esai. Baiklah, sampai di sini konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.